database ya, itu kita akan bahas dulu ya. Jadi ya sebelum ke pembahasannya ya, jadi kita harus coba membayangkan sedikit nih untuk misalnya seperti website ya, atau sosial media ataupun juga aplikasi-aplikasi yang di zaman sekarang ini, yang dimana semua era ini adalah era data ya, era data ataupun era dimana informasi itu sudah bertebaran ya, ataupun juga informasi itu mudah diperoleh. Sama seperti di pendahuluan kita ini ya, jadi setiap website, sistem atau aplikasi sosial media dan aplikasi apapun ya, sekarang sudah menggunakan database ya. Masalahnya kita belum tahu ini database itu yang mana letaknya, di mana dan bagaimana bentuknya. Jadi kita anggap dulu untuk di slide pertama ini kita anggap kita sudah bisa membayangkan database itu bagaimana ya. Kemudian ya di era sekarang ini database itu di mana-mana. Database is everywhere. Artinya dia di mana-mana pun sekarang sudah ada data gitu. Ada kumpulan data. Baik itu data yang dituliskan ataupun data yang diucapkan seperti itu. Nah, jadi ya untuk refleksi selanjutnya yaitu bisa kita bayangkan ya bagaimana misalnya sosial media seperti Facebook itu yang dimana saban hari setiap detik ya ada data yang dipublish, ada data yang diedarkan ya. Atau seperti Google ya, kalau Google jangan ditanya lagi itu seberapa besar data yang ada di dalam. Ataupun juga seperti sosial media yang lainnya seperti Instagram atau Twitter gitu. Di mana setiap gerak langkahnya itu ada data yang dihasilkan ataupun diedarkan ataupun dipublish. Artinya ini sudah masuk dalam era data gitu. Nah, misalnya seperti ini ya, Shopee. Tidak ada yang nggak kenal kan sama Shopee ya? Atau ada yang masih nggak kenal sama Shopee? Tidak, Pak. Kenal, kenal semua kan? Kenal ya? Kenal, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya, apalagi promonya. Nah, jadi dalam aplikasi misalnya seperti Shopee ya, di mana ini ada banyak bentuk, ya, ada banyak jenisnya, ada banyak barang yang dijual. Ya. Ketika kita searching ya atau search sesuatu itu dia akan memunculkan data ya. Tidak jarang data yang kita cari pun juga ditampilkan dalam bentuk yang sangat banyak. Nah ini dia yang tampak ya, ini yang tampak di hadapan pengguna gitu. Yang menampilkan nama produknya apa ya, harganya, kemudian dia di daerah mana diiklankan ataupun dijual ya barang-barang itu. Artinya semua ini kan dia dari banyaknya label ini ya, yang disebut data kan. Jadi setiap produk ini kan memiliki informasi. Nama produknya apa ya, harganya apa, berapa, dan lokasi dari tempat dari produk ini di mana gitu. Jadi itulah informasi yang ditampilkan oleh sistemnya yang bisa kita tahu, kita kenali. Nah, itu yang tampak di hadapan penggunanya. Ini sangat banyak datanya ya, data di. Nih suara saya macet-macet ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Macet-macet, Pak. Apa kan dibilang? Macet-macet. Tidak, Iya, Pak. Pak, macet-macet. Di tempat saya tidak, Pak. Oh. Kenapa di tempat Azrul tidak? Ini ada apa? Saya akan Tidak, Pak. Oke. Biar saya kondisikan kembali suara saya supaya tidak macet ya. Oke, ini masih macet suara saya? tidak. Pak. Tidak, Pak. Kalau macet kentang dia, Pak. Ya. Kalau macet suara saya kalian ribut aja itu nggak apa-apa. Tapi yang ribut kali nanti bahaya. Ya baik ya, dan sebenarnya saya ini ya untuk misalnya seperti Shopee ya, yang dalam informasi data yang
ditampilkan itu ya dalam jangka yang sangat banyak. Itu yang tampak bagi kita. Oke, kemudian misalnya Google Maps ya, yang dimana di sini misalnya ini alamat kampus kita, Politeknik Negeri Batam, menampilkan titik di mana letaknya, yang kemudian di dalam detailnya dia menampilkan informasi alamatnya di mana, gitu. Kemudian informasi yang lainnya seperti kontak, ada website. Nah, ada juga menampilkan data misalnya seperti gambar ataupun juga aktivitas atau ulasan-ulasan dari netizen ya, atau komentar dari usernya. Artinya data yang nampak ini yang disebut sebagai informasi bagi kita, ya. Informasi yang dimana setiap titik ini memiliki informasi yang berbeda. Gitu. Dan ada banyak titik ya, berarti ada banyak informasi yang bisa diketahui oleh user atau pengguna. Atau seperti website kita juga ya, sistem informasi dosen ini juga menampilkan banyak informasi itu data. Nah, oke ya. Jadi dari yang tampak ya, data-data yang tampak ini dari depan ya, atau bagian dari sisi sistem ya terhadap pengguna. Kemudian timbul pertanyaan nih ya. Jadi data-data yang tampak di hadapan kita ini ya, apakah nampil begitu saja? Apakah dia tidak ada yang mengkontrol ataupun tidak ada sebuah wadah yang menampung data-data tersebut? Nah itu dia makanya timbul sebuah sebuah ungkapannya ataupun sebuah quote yang dimana perusahaan ataupun lembaga di zaman sekarang ini yang berinvestasi dengan data, gitu. Artinya sebegitu berharganya data itu, dan juga sebegitu besarnya pengaruhnya data terhadap keberlangsungan sebuah lembaga ataupun perusahaan. Gitu. Nah, artinya ya tadi pertanyaannya adalah dari sebanyak data itu ya itu di mana letaknya ataupun juga di mana pengelolaannya seperti itu. Misalnya ini ya, ini server data center dari katakanlah ini contohnya ini yang saya kutip itu dari data centernya Google. Google yang kita akses selalu, diakses dimanapun di belahan dunia manapun ya. Itu dikelola seluruh data itu dikelola di ada data centernya, ada wadahnya, yang mana dikontrol dalam bentuk satu ruangan besar ya. Bahkan mungkin lebih dari gambar ini mungkin yang kita ketahui. Jadi data-data yang tampil itu yang tampak ke kita itu ya, jadi dia dikontrol seperti ini gitu, ataupun juga dihimpun seperti ini. Kemudian bisa dimanage oleh operatornya atau adminnya seperti itu. Barangnya. Itu ya untuk wadahnya. Nah, kemudian untuk kegunaannya juga ya, data ya sebuah data gitu. Nah, ini misalnya ada Liverpool. Ini ada penggemar Liverpool gitu. Itu ada apa gitu. Saya contohkan aja ya, misalnya ini di berita tahun 2020 ya. Nah, ini kaitannya dengan sebegitu pentingnya sebuah data itu ya, ataupun sebuah ilmu sains data itu. Jadi ya pada waktu itu klub Liverpool ya menggunakan data incredible ya, untuk menentukan posisi dari informasi dalam pertandingan ya. Tentunya mereka menggunakan pengetahuan ataupun juga menggunakan strategi dalam menyusun formasi yang menggunakan data yang dimana dia dapat memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap permainan mereka waktu tahun 2020 ya. Atau mungkin kalian kemarin melihat ini, mungkin pertandingan ini ya. Saya juga lupa ini pertandingannya kapan. Artinya intisari yang didapatkan adalah ya data. Seberapa
sebegitu pentingnya sebuah data itu ya, bagi banyak apa namanya, banyak kasus ya, ataupun banyak permasalahan. Nah, dari tadi kita bahas mengenai data terus ya, data ya, sampai kita mikir ya data ini apa gitu, sampai kok heboh sekali sampai dibahas gitu. Ya, dari data sendiri ini ya, secara apa nih, awalnya ya, ternyata data itu sebenarnya adalah kata jamak. Jamak artinya unsurnya itu sebenarnya tidak hanya satu, gitu. Ada banyak unsur. Gitu. Kalau dalam bentuk singularnya ya, singlenya ya, itu adalah disebut datum. Ada pernah dengar sebelumnya istilah datum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum dengar sekarang? Iya, baru dengar, Pak. Ya, memang sudah saatnya untuk didengar. Jadi ternyata data ini adalah dalam bentuk jamak ya. Jamak artinya data itu berarti ada kumpulan beberapa apa ya, beberapa datum kalau disebutkan. Datumnya sendiri itu adalah bahasa Latin ya. Tapi pada KBBI dia diserapnya menjadi bahasa Indonesia juga ya. Menyatakan unsur sebuah informasi, partikel paling kecil ya. Kalau ibaratnya dalam pelajaran kimia itu ibaratnya seperti atom gitu. Partikel paling kecil dalam data gitu. Bagaimana bentuk data dan datum itu nanti kita akan lihat ya selanjutnya ya. Jadi sebuah datum inilah adalah sebuah faktual tunggal ya, atau sebuah informasi tunggal. Artinya itu ada apa namanya, entitasnya tunggal, objek tunggal ya istilahnya, entitasnya. Kemudian ya dia berdiri sendiri itu istilahnya dalam bahasanya etimologinya. Kemudian ya data sendiri itu dapat mewakili ya sebuah kumpulan yang di pengetahuan yang disimpan, bisa dalam bentuk angka atau dalam huruf seperti itu. Nah, sebuah data ini dia bisa berarti ya. Dia tidak ada artinya sebuah data ini sebelum sampai dia ditafsirkan ya, atau dijabarkan. Jadi data itu kan ada, kalau kita pernah dengar itu ada namanya data mentah gitu. Data mentah, data yang belum diolah, data yang belum tahu ini gunanya untuk apa gitu ya. Jadi sebuah data itu bisa berarti ya, bisa menjadi sebuah hal yang berguna ketika dia ditafsirkan. Tergantung kasusnya apa gitu. Nah, ini dia untuk ilustrasi dari datum dan data itu di mana letaknya. Jadi kalau datum itu ya, ini misalnya ada tabel nih, tabel ini ya, itu kan terdiri atas ada beberapa informasi di sini ya. Misalnya nama sekolah itu ada A, B, C, D, E gitu. Kemudian jumlah siswa sekian dan kondisi sekolah sekian ya. Artinya datum itu adalah unsur-unsur yang satu persatu ini. Ya, misalnya 100, 125 gitu. 250, 300 dan sekalian dan selainnya gitu ya. Artinya ini semua ya, kumpulan dari semua inilah yang membentuk menjadi data. Ini kan jadinya satu tabel ini kan dianggap data kan. Itu data kondisi sekolah gitu. Karena dia ada sini adalah untuk melihat kategori kondisi sekolah ya, berdasarkan skornya gitu. Nah, jadi datum itulah unsur-unsur ini ya. A, B, C, D, E, 100, baik, sedang, dan lain-lain itu. Itulah datum. Dan dia berdiri sendiri ya. Angka 100 itu berdiri sendiri di situ, satu satuannya sendiri. Kategori baik itu juga berdiri sendiri ya. Kemudian ketika dia digabungkan menjadi satu kesatuan ya, maka dia jadi satu kesatuan yang bermakna gitu. Jadi kita bisa pahami, oh ini data kategori sekolah gitu. Sejauh ini bisa dipahami ya, mengenai datum dan data ya. Oke. Itu datum dan data itu. Masih datanya ya. Belum masuk kita ke database-nya. Intisarinya yang akan kita bahas ini. Tadi mengenai data, sekarang database. Nah, database itu sendiri apa gitu? Terdiri dari apa lagi database?
Jadi ya untuk database ini adalah kumpulan dari data-data yang besar ya, yang terintegrasi gitu. Nah, kalau tadi datum itu adalah data itu tadi adalah datum kumpulan dari berbagai datum gitu. Kalau database basis data, kumpulan data, artinya kumpulan dari banyaknya data. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Aja itu. Nomor nama berapa dia? Nomor XL Ya, Kira juga di. Mau tengok di sini? Nanti aja. Nama ini. Itu. Raja bisa mikrofonnya di off kan? Raja Putra Muhammad Adil. Kami tidak ingin tahu apa yang terjadi. Oke. Ya. Maaf Pak. Ya oke, aman-aman. Sampai mana tadi? Sampai lupa tadi saya. Ya, jadi dalam pemodelan database ini adalah berdasarkan dari objek nyata yang ada dalam dunia nyata. Gitu. Nah, jadi unsur-unsur database itu ya ada misalnya entity atau entitas di mana itu adalah objek sebagai objek. Kemudian ada misalnya objeknya misalnya manusia gitu ya. Identitas gitu. Itu entitas. Kemudian ada relationship ya, atau hubungan. Artinya ada hubungan antara objek dengan informasi gitu data. Misalnya Tony live in Jalan Ahmad Yani gitu. Tony tinggal di Jalan Ahmad Yani gitu. Subjeknya itu ada Tony ya sebagai orangnya. Kemudian ada informasi keterangannya itu dia tinggal di Jalan Ahmad Yani gitu. Itu dia data yang sudah punya ini ya, punya keterangan. Artinya entitas dan juga keterangan itu jadi bergabung dan dia menjadi satu data yang satu kalimat yang informasinya jadinya berlebih. Gitu. Kemudian ya untuk struktur ya, dalam struktur ya, nah, kemudian dapat memahami ya, retrieve informasi yang ada dalam database itu. Jadi sebuah database itu ya kumpulan data ya, data yang besar ataupun data yang banyak. Gitu. Dalamnya ada pemodelan, artinya database itu dihasilkannya dari kehidupan yang nyata itu ya, dalam sebuah kasus. Di dalamnya ada entitas ataupun objek, kemudian ada juga relasi dari antar objek itu. Ini dia untuk dipecahkan yang untuk database dan database. Kalau data tadi kan mengenai fakta atau informasi yang mana dapat dikalkulasikan, ya dapat dianalisis dan dapat juga direncanakan. Kemudian untuk informasi ini yang dimana dapat dihasilkan oleh sebuah komputer ya. Kita akan menerapkannya dalam komputer. Kemudian untuk base sendiri ya, atau basis itu ya bagi berikut ini bisa dipahami. Nah kemudian untuk ini untuk keuntungannya ataupun juga objek dalam database itu yang bisa dilakukan apa gitu, pengaruhnya dan juga apa yang menjadi sebuah keunggulan dalam database. Nah kemudian untuk permasalahan dalam database ya, ataupun dalam membentuk sebuah database itu tentunya ada step yang dilakukan. Jadi ya kita berangkat dari sebuah kasus ya. Kita membutuhkan sebuah analisis untuk sebuah kasus yang nanti kita akan modelkan ya terlebih dahulu dengan menggunakan pemodelan, dan kemudian ya kita akan mencari skema relasional dari antar atau menghubungkan antar tabel yang saling berhubungan ya. Skemanya, membentuk skemanya, dan kemudian itu ditahapkan untuk memanage-nya atau memanage database-nya itu untuk tahapan desain database. Ini ada saya gambarkan untuk apa namanya? Saya gambarkan sebuah apa namanya? Sebuah ilustrasi. Di mana ini secara apa namanya? Secara umum ya, ataupun secara singkat ya untuk pemahaman dari database itu.
Nah, jadi di dalam apa nih? Di dalam slide ini menampilkan tujuan dari database system itu apa? Bagaimana, dan juga dasar-dasar yang ada dalam database. Jadi ya bentuk dalam database itu dia umumnya adalah menggunakan kolom tabel ya, dan juga menggunakan baris data atau record secara vertikal untuk kolom dan secara horizontal untuk bagian baris datanya. Nah, untuk penerapan dari tujuan dari database itu sendiri yang bisa dilihat di sini, kecepatan dan juga kemudahan dalam mengakses sebuah data gitu. Kemudian nantinya juga ya ada software ataupun juga software yang digunakan untuk membangun database, manajemen database ya. Menggunakan fitur-fitur apa ya, misalnya seperti Oracle, MySQL, Microsoft Access juga bisa ya. Jadi kita di semester ini kita khususkan untuk membahas MySQL. Nah, untuk data misalnya, untuk data, bagian data ini berkaitan juga dengan komponen database tadi ya, di mana tadi ada entitas, objeknya. Misalnya kalau di sini bila ada data barang, fakta itu menjadi entitas dari database ya. Kemudian ada variabel ataupun juga atributnya dari informasi di dalam tabel database. Itu nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah, jadi untuk studi kasusnya, contoh studi kasus misalnya case misalnya di data mahasiswa politeknik misalnya. Artinya kan dalam data mahasiswa kampus yang kampus kita ini kan tentunya banyak ya. Ada banyak data ya, di mana bisa data itu mungkin dalam bentuk ribuan data. Dan juga jenis datanya juga jenis tabelnya juga banyak ya. Apakah itu data mahasiswa kah, data mata kuliah kah, atau data apa namanya? Data ini prodi ya, jurusan, data kelas gitu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ya dari data-data tersebut itu ya, kalau kita menggunakan misalnya solusi, kita mau merangkum datanya nih, data yang banyak tersebut ya. Misalnya kita menggunakan Excel. File Excel itu open source ya, artinya bisa digunakan untuk melaporkan data, ya, kumpulan data gitu. Ya, meskipun dari Excel sendiri itu ada banyak keuntungan ya, itu di mana di sini ada keuntungannya yaitu misalnya dia simple ya, karena Excel itu bisa digunakan oleh siapa saja ya, dan terbuka. Kemudian dia mudah untuk di-share atau dibagikan ke orang. Kemudian mudah untuk dikelola, di-manage ya. Misalnya menambahkan data, ya, edit, hapus. Ya. Kemudian bisa juga dia menemukan ya fitur-fitur ya dari lokasi data yang dicari, ditemukan. Dan dia mudah juga untuk di-backup. Bisa untuk dicetak ataupun di-copy dan lain sebagainya. Gitu. Itu keuntungannya memang ya. Tapi pertanyaannya adalah dari sisi kelemahannya ya kita ketahui ya. Apa kelemahannya dari menggunakan Excel misalnya gitu. Ya, jadi untuk ukuran filenya ya berpengaruh kepada proses waktu pemrosesannya. Kemudian memungkinkan terjadinya data redundant atau data yang ambigu ataupun data yang double kah, atau data yang tidak terhubungkah dengan tabel yang lain seperti itu. Kemudian kelemahannya yang lain itu adalah untuk data relasinya, ya, di mana relasi dari satu tabel dengan tabel yang lain juga tidak bisa dipastikan ya, ataupun juga tidak terdefinisikan ya, karena dia bisa sembarang tempat kita letakkan data itu. Dan kemudian ya, atau meletakkan data di Excel juga belum tentu orang lain bisa paham data yang akan kita buat, karena dia tidak
struktur yang jelas ataupun struktur yang rapi. Kemudian informasinya juga untuk analisis datanya juga, misalnya kita ingin mencari seperti itu berapa banyak data mahasiswa yang tinggal di daerah Batam Center misalnya. Kalau datanya tadi redundant, datanya tadi tidak rapi kalau macam ya, untuk mencari hal-hal yang seperti itu pun juga sulit gitu ya. Kemudian ya untuk versi datanya juga ya menjadi sebuah kelemahan, di mana update data itu hanya dapat dilakukan oleh satu user, ya otomatis bisa dilakukan oleh user yang lain. Sementara dalam database itu bisa kaya akan yang namanya hak akses, dan tuh hak aksesnya ada berapa banyak, dan juga apa-apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing yang mempunyai hak akses. Kalau dalam Excel kan dia kan hanya satu user yang memungkinkan bisa untuk melakukan perubahan versi dari data itu. Kemudian ya data security-nya ya, keamanan datanya juga, nah, dia hanya dapat diedit oleh satu user itu. Misalnya kalau dia dipegang oleh dosennya, hanya dosen saja gitu. Ini beberapa kelemahan di dalam menggunakan Excel sebagai penyimpan database. Oke, kemudian ya kita bahas mengenai relational database. Ini ada skema relational database ini ya untuk bagaimana mengorganisir ya tabel atau record dan kolom dalam database itu. Ya. Kemudian untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain itu juga dengan kebutuhan yang dimana ada satu ID ya tabel yang menjadi identitas ataupun juga yang menjadi penghubung untuk tabel-tabel yang lain. Jadi ketika memungkinkan untuk kita melakukan penyimpanan data itu dengan banyak tabel, kemudian digunakan relasi ya yang dimana dia dapat menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain itu ya, dengan tidak membingungkan gitu. Itu gunanya untuk dilakukan relasional. Ya. Misalnya seperti ini ya, ini ada satu ilustrasi untuk relational database. Misalnya ini data mahasiswa ya, data mahasiswa dan data nilai gitu. Jadi kita misalnya ingin buat nih, ini ada 3 tabel ini ya, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Jadi kita ingin buat hubungan ya antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Gitu. Jadi kita harus tentukan satu tabel yang menjadi penghubungnya. Gitu. Umumnya ya kalau dalam data mahasiswa ini ya yang menjadi penghubung untuk tabel-tabel lain itu biasanya kita gunakan NIM ya. NIM ya, paling umumnya ya, karena itu merupakan identitas umum ya bagi mahasiswa. Itu NIM. Jadi dia bisa berhubungan ya antara data mahasiswa dengan data nilai itu dihubungkan dengan NIM yang tadi. Jadi ketika kita mengakses misalnya ya namanya si Budi misalnya kita akses ya. Kita akses berdasarkan ID-nya atau NIM-nya ya, maka dia akan menampilkan isi yang ada di tabel mahasiswa dan tabel nilai itu. Dan juga ya dari tabel nilai ini juga ya dia berelasi dengan tabel mata kuliah itu ya, karena dia berkaitan dengan nilai mata kuliah. Nah, jadi relasinya di sini adalah ini kita anggap NIM ya, ini salah tulis memang. Harusnya NIM bukan NPM. Itu masing-masing dari ID ini yang menjadi penghubung itu. Misalnya seperti NIM, kode mata kuliah ya, terhadap nilai ya. Itu yang dimaksud dengan relasional itu. Menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain itu dengan informasi yang lebih berharap informasi yang lebih banyak itu. Ya, kemudian ya terakhir di dalam tahapan
pembentukan sebuah database itu ya ada yang namanya database manajemen sistem ya, di mana untuk database manajemen sistem ini yang mengelola database itu ya, pengelolaan database yang memanipulasi database kah atau mendefinisikan database itu ya, jadi menjadi sebuah software ataupun sebuah perangkat data gitu. Dia juga dalam database ini ya, ada database manajemen sistem ini ya, untuk ada banyak contoh ya atau banyak yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen database itu. Misalnya seperti MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access ya, SQL Server dan Oracle dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa digunakan ya. Ya, itu sampai tahapan terakhir tadi ya. Jadi ya, mengapa kita harus mempelajari semua ini, untuk apa gitu? Ngapain kita belajar database ini? Itu kan ada pertanyaan seperti itu. Yang dimana ya dalam field database ini ya mempunyai banyak kontribusi ya untuk membangun ya dari bidang ilmu komputer gitu. Karena dia dapat diintegrasikan ya dalam banyak hal gitu, dalam banyak proyek misalnya, dalam banyak kasus. Kemudian ya dapat konsep-konsep ini untuk banyak program ya, dengan banyak problem ya, banyak masalah pada kasus yang berbeda seperti itu. Bisa digunakan untuk kasus apapun. Kemudian ya untuk DBMS-nya ya, ini adalah software teknologi yang mana ya sangat berhasil ya untuk di era sekarang, dimana dalam mengelola data ataupun juga membangun sebuah database ya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian ya diterapkan ya dalam pengembangan banyak hal gitu ya, seperti data mining, big data, business intelligence dan lain sebagainya gitu. Dan yang menjadi goal terakhir itu adalah ya dapat menjadi sebuah karir yang baik ya, karir yang bagus ya. Itu menjadi seorang data scientist dalam mempelajari database dan data, pengelolaan data seperti itu. Oh ya, suara saya macet lagi. Iya, Pak. Ini Ya, masih Pak. masuk. Oke, itu tadi ya. Oke, ya itu untuk materi untuk hari ini ya, untuk teorinya hari ini. Nah, jadi ada sebuah ungkapan nih, data itu adalah seperti minyak baru katanya. Kita butuh ya kita cari ya, kita ekstrak, yang bisa kita uangkan gitu. Artinya di era sekarang ya, sampai quote seperti ini dicetuskan, artinya sebegitu berharganya data itu sekarang, sampai disebutnya sebagai minyak baru gitu. Ya, jadi di mata kuliah ini ya ini masih awal ya. Ya, dapatkah kita bertahannya ataupun dapatkah kita survive untuk mata kuliah ini ya, kita akan lihat nanti ya, karena ini masih bertahap ya, masih di pertemuan pertama. Untuk praktikumnya pun juga masih daring ini di jadwal praktikumnya. Untuk referensinya, oke.